Nih ya. Nah, nah, kan benar sekali nih teman-teman. Coba bayangkan teman-teman, selama 3 bulan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bonsaiku semuanya. Nah, ini video lanjutan mengenai anting putri yang sebelumnya saya press akar hasil dongkelan ya. Ada 3 bahan seperti ini. Kemudian dari ketiga bahan ini, oke teman-teman, bisa sedikit di zoom ya, kita zoom dulu. Oke, nah ini ketika sudah memasuki usia 3 bulan seperti ini, ternyata ada perbedaan pertumbuhan antara yang 1, 2, dan ketiga ini. Yang 2 ini pertumbuhannya boleh dikatakan normal, sedangkan yang ini kurang normal. Nah, ini ada beberapa faktor dan penyebab. Tentunya akan kita cek satu persatu. Nah, sedangkan yang ini coba lihat, ini kita bandingkan, ini dahannya ya kecil-kecil, teman-teman. Nah, ini dahannya kecil-kecil, batangnya yang tumbuh suli barunya itu kecil juga, kemudian daunnya keriting dan juga tidak sehat. Nah, sedangkan yang ini atau yang 2 ini ya, ini dua-duanya sehat sekali teman-teman tuh. Ini daunnya segar, batangnya bagus, kemudian akarnya sampai tumbuh keluar-keluar seperti ini. Nah, sedangkan yang ini tidak ada akar yang tumbuh keluar. Nih teman-teman, ini bersih sekali. Dan medianya sama-sama menggunakan pasir malang. Nah, ini teman-teman ada beberapa faktor seperti yang tadi saya bilang, yaitu salah satunya ada faktor dari medianya yang tidak cocok atau bahannya yang kurang sehat. Jadi anting putri juga bisa mengalami stres, meskipun tanaman ini boleh dikatakan tanaman yang sangat kuat sekali terhadap cuaca dan juga perlakuan yang ekstrim ya. Mau didongkel, dipotong langsung itu tumbuh. Di stek pasir juga bagus, di stek air juga bagus. Tetapi ada saatnya itu sakit seperti ini. Nah, teman-teman, kita bongkar saja media yang ini, yang satu ini, sedangkan yang ini tidak perlu kita bongkar, tapi kita cek aja sedikit ya supaya terlihat apakah akarnya ada tumbuh atau tidak. Kemudian kita cek ya akarnya, ini kita angkat saja teman-teman, karena pertumbuhannya seperti ini, pastinya ini akar tidak ada yang jalan. Ini saya sudah curiga ke situ ya teman-teman. Sedangkan yang ini akarnya keluar semua. Oke, kita pelan-pelan saja kita bongkar seperti ini ya. Kita perlahan, semoga tidak ada akar yang busuk. Kalau ada akar yang busuk, wah ini wassalam ini. Oke, jadi pelan-pelan saja seperti ini. Kalau sudah tidak ada kelihatan sama sekali, maka kita goyang-goyang. Oke, digoyang-goyang seperti ini, ternyata tidak ada juga ini yang narik-narik ke bawah, berarti ini akarnya nggak tumbuh tuh. Ini ya. Nah, kan benar sekali nih teman-teman. Coba bayangkan teman-teman, selama 3 bulan seperti ini. Tapi kalau saya cek ini tidak ada yang busuk sih. Ini ya, ini sedikit nih. Tapi ini masih belum nih. Oke teman-teman. Jadi ini tidak ada akar putih-putih yang keluar. Ini ada pun sedikit ini, tapi tidak berpengaruh ya terhadap pertumbuhan. Nah, dan akarnya tidak ada yang busuk. Cara ngecek akar busuk ya dicucuk aja seperti ini. Kita tusuk. Kalau misalkan kulitnya sudah ngelupas, berarti itu sudah wassalam ya. Artinya sudah memasuki masa kematian. Oke, ini solusinya nanti akan saya beri tahu ya. Saya seperti apa solusinya kalau tidak tumbuh akar seperti ini. Oke. Nah, ini kita simpan dulu teman-teman. Dan kita lanjut ke proses yang ini. Nah, oke. Kalau yang ini perbedaannya kita lihat di media ya. Ini di media sudah ada akar keluar. Nah, ini dia teman-teman. Tuh, beda sekali kan teman-teman tuh. Tuh akarnya banyak tuh. Tuh akarnya tuh. Nah, ini berarti pertumbuhannya sangat normal sekali. Nah, karena ini kemarin bentuknya yang batang miring, sehingga saya akan memotongnya atau mengambil beberapa dahan saja supaya fokus ya teman-teman. Jadi ini kita buang beberapa dahan yang tidak akan terpakai. Oke, ini kita buang saja. Nah, ini juga sama teman-teman. Nah, ini oke, ini juga sama. Kemudian ini juga di bagian belakang kita buang. Ini bagian samping kita buang. Ini juga kita buang karena ini tidak diperlukan. Ini juga kita buang,
dan ini kita buang juga. Oke, jadi ini sudah ada bentuk dasar dan bisa dilanjut ke proses pengawatan di tahap awal ya. Ini kita buang saja. Jadi kalau sudah seperti ini sudah enak ya, tinggal kita lanjutkan, tinggal kita kawat sedikit, kita wiring sedikit, kita arahkan. Nah ini kalau susah seperti ini ya kita gunakan catok aja supaya rapi ya. Nah ini, jadi nanti pertumbuhannya ya, ini dahan ke samping dan ini terusannya ke atas. Oke teman-teman, ini yang kedua ya, sudah aman, ini tinggal di wiring saja atau dibiarkan dulu lebih besar lagi itu bagus ya. Nah kita lanjut yang ketiga. Ini juga sama teman-teman, kalau kita perhatikan ini pertumbuhannya ini sudah normal ya, karena dari daunnya saja sudah kelihatan pertumbuhannya oke, dan ada akar-akar yang keluar dari samping sini. Nah ini dia, tuh akarnya banyak kan. Nah kalau sudah ada akar tumbuh seperti ini kan belum menggunakan pupuk sama sekali, belum saya kasih pupuk sama sekali. Ini normal menggunakan pasir malang ya, tidak ada campuran apa-apa, sehingga daunnya tidak seperti yang sudah dibukul. Nah kalau seperti ini sama seperti yang nomor 2 tadi, tinggal kita arahkan saja. Oke, ini kita ambil salah satu saja. Ini kalau mengganggu kita buang dulu, nanti biar kelihatan mana yang akan kita ambil. Nah ini aja. Kita sisakan satu. Ini juga sama teman-teman. Nah, ini daunnya kita buang sebagian dan bisa kita arahkan menggunakan kawat. Ini sudah bisa menjadi terusan ya ke depannya teman-teman. Nah ini sudah kelihatan enak sekali, akarnya juga bagus, pertumbuhannya juga bagus. Tinggal lanjut pengawatan dan kita simpan di tempat yang lebih besar lagi. Nah ini nanti kita ambil saja dahan ke kanan, ini ke kiri ya, dan ini terusannya. Sedangkan ini bisa jadikan back ya ke belakang seperti ini. Nah ini dia teman-teman. Oke, jadi ini modelnya sepertinya seperti ini ya. Nah ini dia. Jadi ini ada kiri kanan, ini terusan ke atas, ini belakang. Nah teman-teman jangan lupa ya, ini ada binatang yang seperti scorpion juga ya, warna hitam. Nah ini, jadi ini itu sangat bahaya sekali teman-teman kalau terkena ke pucuk-pucuk ya. Kalau ini kencing ke pucuknya, ini biasanya mengakibatkan bonsai itu mati, dan ini sangat bau sekali teman-teman. Jadi kalau ada ini segera dibunuh atau disemprot menggunakan racun untuk membunuh belalang ya atau hama. Nah ini akarnya sudah mantap ya. Nah itu dia teman-teman. Jadi ini sudah bisa langsung ke tahap pengawatan, dan yang tadi akan saya beri solusi ya. Bagaimana solusinya? Oke, ikuti terus video saya sampai selesai teman-teman. Oke, yang pertama teman-teman kita sikat dulu ya. Ini akarnya kita bersihkan dulu dari tanah ya, karena ada sedikit campuran tanah asli kemarin ya, dari akarnya yang terbawa langsung dari dongkelan. Nah ini, jadi kalau sudah seperti ini kita cek juga kalau ada kulit yang busuk. Nah itu khawatir juga sih bisa mati total, tapi kalau tidak ada yang busuk insya Allah masih bisa diamankan. Oke, nah setelah dicuci seperti ini, cuci sederhana saja. Oke, kita letakkan di sini. Kemudian yang kedua kita siapkan pasir. Ini ada pasir. Pasirnya langsung dimasukin saja ke sini. Oke, ini sedikit saja ya, supaya ada alas di bawahnya. Nah, setelah menggunakan pasir, kemudian kita letakkan bahan tadi di sini ya, teman-teman. Nah, ini dia. Oke. Nah, setelah itu kita kasih pasir lagi. Ini pasir kali ya, bebas ya. Nggak tahu kalau pasir malang dikasih air cocok nggak ya. Nah, ini solusi saya ya. Ini udah beberapa kali saya lakukan kalau ada anting putri yang pertumbuhannya abnormal ya, tidak seperti biasanya.
Itu cepat-cepat saya angkat dan saya proses seperti ini ya. Nah, ini nggak perlu banyak teman-teman, nggak perlu sampai tertimbun ke atas semuanya, nggak perlu. Yang penting ada pasir ya. Nah, setelah itu kemudian cuci tangan dulu biar tangannya nggak ada pasirnya. Nah, setelah itu kemudian kita siram saja teman-teman sampai airnya meluber penuh lah ya. Nah, seperti ini cukup. Nanti airnya akan masuk ke bawah, akan nyerap, dan kita biarkan saja di tempat yang sedikit teduh atau mataharinya tidak full ya. Insya Allah nanti akan tumbuh akar dan penuh sekali akarnya. Nah, contoh ini seperti anting yang kemarin saya potong akar full dan alhamdulillah sudah tumbuh akar lagi. Oke, ini dia ya solusi untuk tadi kalau ada anting putri yang pertumbuhannya tidak normal. Jadi kita lakukan proses tek air menggunakan pasir juga ya. Jadi di bawahnya ada pasir, di atasnya air. Oke teman-teman, itu saja video dari saya teman-teman. Semoga ini bermanfaat buat saya pribadi dan juga buat teman-teman yang belum pernah mencoba. Silahkan dicoba saja, semoga bisa menyelamatkan bahan bonsai anting putri yang teman-teman dirasa pertumbuhannya tidak maksimal. Nah, jadi bisa kita lakukan seperti ini. Ini kita pilih saja, sisakan sedikit nggak apa-apa. Nanti juga akan tumbuh tunas baru ya. Nah, ini nggak apa-apa ya, yang seperti ini kita buang-buang saja. Nah, sisanya dibuang nggak? Terserah. Mau dibuang boleh, enggak juga nggak apa-apa. Ini saya nggak dibuang karena berharap ada pertumbuhan yang cepat dari ujung tunas ini. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua, buat kita semua, buat saya pribadi juga. Salam bonsai dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.